Bonsai merupakan tanaman atau pohon yang dikerdilkan di dalam pot dangkal dengan tujuan membuat miniatur dari bentuk asli pohon besar yang sudah tua di alam bebas. Di benak kita, tanaman bonsai hanya sebagai penghias rumah. Namun ternyata, bonsai banyak memberi manfaat bagi pemeliharanya. Selain bisa memberi sarana hiburan, hobi bonsai bisa menjadi sumber penghasilan yang besar. Salah satu pembudidaya bonsai di Kabupaten Blitar berada di Desa Tambaan, Kecamatan Gandusari. Para pembudidaya bonsai ini memiliki wadah komunitas bernama Bonsai Syahdutim atau BST yang beranggotakan 50 orang pembudidaya dari berbagai macam latar belakang profesi. Berdirinya BST ini sebagai jembatan komunikasi dan informasi antar sesama penggemar bonsai. Kami dari BST sebenarnya sudah punya ide untuk melakukan bisnis bonsai. Namun pada dasarnya kami mulai secara intensif itu sekitar 3 atau 2 tahun yang lalu. Ketika kami sudah punya lahan dan kami selalu intent untuk memelihara karena ini adalah bertujuan untuk bisnis. Bonsai adalah salah satu bentuk tanaman yang penuh dengan seni dan perlu ketekunan, tanpa itu tidak akan terjadi. Dan dari hasil apa yang kami kelola itu sudah cukup luas di wilayah kami, termasuk sudah sampai ke luar negeri. Kalau kita melihat jenis-jenis bonsai, kami juga banyak, ada asem, ada dolar, ada serut, cimeng. Itu adalah salah satu jenis-jenis bonsai yang kami pelihara dan itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Mulai dari model yang kita budidayakan sampai di tingkat harga. Jadi kalau kita melihat asem, ini merupakan bagian dari bonsai yang cukup mahal karena membutuhkan waktu yang sangat panjang, sehingga pasarnya bisa sampai 50 sampai ratusan juta. Untuk perawatan bonsai sendiri memang butuh penanganan khusus dari model pembibitan sampai di proses pembentukan. Ini tahapan-tahapannya cukup rumit. Jadi kami di BST itu memiliki senior yang khusus untuk men-setting model. Tanpa ada itu maka produk kita akan menjadi kurang bagus. Artinya semua dari prosedur itu harus kita lalui dan itu semua harus kita ikuti. Tanpa itu maka tidak akan menjadi bonsai yang diharapkan oleh masyarakat, terutama bagi pehobi bonsai itu sendiri. Sebelum saya tahu bonsai, itu saya tertawa. Kenapa kok orang itu memelihara bonsai? Tapi setelah saya masuk, itu sederhana. Saya dulu pernah memelihara satu bonsai jelek menurut teman-teman saya, itu besaran atau murbei. Nah, sekarang sudah meningkat lagi dari murbei menjadi yang lebih tinggi lagi, yang lebih komersil dan lebih menjanjikan secara ekonomis. Nah, sekarang untuk saat ini saya sudah bisa merasakan dari hasil bonsai itu sendiri, mulai dari tahap awal sampai di tahap penjualan, sehingga kami sudah bisa menikmati secara keseluruhan.
saat ini kita sudah memiliki lahan sekitar 1 hektar itu untuk pembibitan, dan kemudian ada lahan lagi untuk setengah jadi, dan sampai saat ini di belakang saya adalah merupakan bonsai-bonsai yang sudah siap untuk dijual. Namun pada saat ini ternyata masih banyak beberapa penghobi bonsai itu masih di tahap belajar. Artinya yang dibeli oleh beliau-beliaunya itu adalah tahapan-tahapan setengah jadi, sambil mengelola, sambil mencoba untuk men-setting sesuai dengan yang diharapkan, sehingga apa yang diinginkan dari pribadi masing-masing itu menjadi bentuk yang diinginkan. Untuk proses pembuatan bonsai itu perlu perawatan khusus. Artinya begini, kalau kita mulai dari nol, itu berarti kita harus merawat dari batang, bisa dari nyangkok, kemudian kita tanam di lahan, di tanah dulu. Kemudian kita ambil batang-batangnya yang bagus, kita potong yang jelek, kemudian kita tarik lagi ke pot. Nah, setelah di situ baru kita seleksi. Artinya seleksi itu seleksi batang, seleksi tangkai, arahnya kemana, dan kita punya tipe-tipe. Jadi tipe-tipe bonsai itu ada sendiri. Kita nggak semudah yang kita bayangkan. Artinya kita prosesnya itu bisa mencapai 5 tahun untuk bisa menghasilkan bonsai yang cukup kredibel. Artinya kalau kita hanya mengandalkan dalam 1, 2, atau 3 tahun ini belum ada bentuk. Namun kalau sudah 5 tahun, insya Allah bentuk sudah akan kita kelihatan untuk disampaikan. Kami juga pernah mengimpor sampai ke Singapura dan Malaysia. Itu beberapa waktu yang lalu ada 2 pohon yang kami kirim ke Singapura, kemudian ada 1 lagi dikirim ke Malaysia. Harga untuk cimeng yang sampai ke Malaysia itu 20 juta. Kemudian satunya lagi ada 24 juta, yang satunya lagi 33 juta. Kami dari BST akan selalu berbagi kepada para pemirsa semuanya. Untuk itu marilah bergabung dengan BST untuk memelihara bonsai, karena bonsai ini akan menjanjikan kepada kita di taraf hidup yang lebih baik. Saya harap pemirsa yang sudah melihat tayangan ini silakan bergabung dengan BST, silakan hubungi konten-konten kami. Insya Allah kami akan sampaikan semuanya di masyarakat. Bonsaiku idolaku, BST Guyub Rukun Lor Jinawi.